Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalatu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak sambil kita mendengarkan halaqah subuh yang pada subuh ini secara rutin sebenarnya disampaikan oleh Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA. Barangkali beliau berhalangan hadir pada subuh ini. Oleh karena itu sambil kita menunggu barangkali syuruk ataupun beriktikaf sejenak, marilah kita mendengarkan beberapa nasihat-nasihat yang mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia. Hadirin berbahagia, dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Allah berfirman dalam ayat ini, Allah menyampaikan ataupun memberitakan kepada kita ada tiga sosok manusia yang disebut, salah satunya adalah Fir'aun, Qarun dan Haman. Tiga sosok ini hadirin berbahagia disebut namanya dengan jelas di dalam beberapa ayat, di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak ayat-ayat yang lain yang menceritakan ataupun menggambarkan tentang tiga serangkai, yaitu Qarun, Fir'aun dan Haman. Sebutkan dalam firman Allah seperti yang kita bacakan di awal tadi, misalnya wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana, dan juga Qarun kemudian Fir'aun dan Haman. Sungguh Musa telah datang kepada mereka membawa bil bayyinat, membawa kebenaran. Fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Kemudian mereka ini fastakbaru, menyombongkan diri kepada Musa, dan juga menyombongkan diri di bumi. Wa ma kanu sabiqin. Kemudian Allah menyebutkan di ujung ayat wa ma kanu sabiqin, dan mereka itu tidak pernah bisa mengalahkan atau menjadi orang-orang yang mengalahkan kebenaran itu. Dan berbahagia kalau kita melihat ketiga sosok ini sebetulnya ketika digambarkan atau disampaikan
oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja sekedar pribadi-pribadi yang disebutkan nama mereka, Fir'aun misalnya, kemudian Qarun misalnya, dan Haman, bukan sekedar sosok-sosok atau pribadi-pribadi yang sekedar disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi tiga sosok ini hadirin berbahagia menggambarkan atau melambangkan sebuah kekuasaan, melambangkan sebuah kekuasaan yang terdiri dari tiga unsur itu tadi, melambangkan sebuah kekuasaan yang penuh dengan kezaliman, dan kekuasaan tersebut itu lazimnya terdiri dari tiga unsur itu. Pertama hadirin berbahagia, disebutkan ada Fir'aun misalnya. Nah, Fir'aun ini bukan saja sekedar sosok yang ingin ditampilkan di dalam Al-Quran, karena Fir'aun itu sendiri bukan sekedar nama, tetapi ini Fir'aun ini adalah sebuah bentuk kekuasaan yang ada pada masa itu. Artinya Fir'aun itu bukan nama orangnya, tetapi nama kekuasaannya atau nama rezimnya lah begitu. Karena di dalam beberapa penjelasan di dalam tafsir misalnya, itu Fir'aun itu juga disebutkan Fara'anah. Fara'anah itu seperti bentuk kekuasaan kalau di zaman modern itu misalnya ada presiden, ada kalau di zaman dulu itu ada sultan, dan sebagainya, ada kaisar dan sebagainya. Ini menunjukkan sebuah lambang kekuasaan yang penuh dengan tirani, yang penuh dengan kezaliman. Itu yang melambangkan Fir'aun itu. Kemudian dari berbahagia, yang kedua adalah Haman. Haman ini memang kebanyakan orang memahami sekedar nama seseorang atau salah satu nama menteri dari menteri-menterinya Fir'aun. Nah, ini juga sebetulnya Haman ini melambangkan sebuah sistem birokrasi. Artinya melambangkan sebuah sistem birokrasi yang mendukung sebuah kekuasaan yang penuh dengan kezaliman. Makanya disebut, nanti ada beberapa penjelasan tentang bagaimana peran daripada Haman ini. Karena Haman ini kalau merujuk pada teks Al-Quran, Haman ini menterinya para menteri, begitu bahasanya. Menterinya para menteri. Mungkin dalam kekuasaan modern itu ada nama istilahnya sendiri. Kemudian yang ketiga hadirin berbahagia adalah Qarun. Qarun itu di dalam masyarakat kita, bahkan pemahaman dari sejak kecil, barangkali kita sering mendengarkan Qarun identik dengan harta. Artinya harta Qarun, artinya harta yang terpendam. Kenapa dikatakan demikian? Barangkali ada asbabnya, ada asbabul wurudnya. Karena kita tahu bahwa salah satu azab yang ditimpakan kepada seorang Qarun pada masa itu adalah ditenggelamkan. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Artinya Allah menenggelamkan kerajaan Fir'aun, menenggelamkan, kalau bahasa yang mudah kita fahami, ya gudang-gudangnya lah. Allah tenggelamkan sampai ke perut bumi. Kemudian kalau di Mesir itu ada nama sebuah daerah namanya Fayyum. Itu tempat di mana Qarun itu ditenggelamkan. Dia itu berada di satu gurun, ya, ada di satu perkampungan, tetapi daerah itu memang tandus sekali, dan kalau ada orang yang sempat ke sana barangkali bisa menyaksikan, itu memang seperti tanah yang agak berbentuk tenggelam gitu. Ada di daerah namanya Fayyum. Fayyum itu sebuah provinsi di Mesir yang menurut riwayat, menurut cerita orang-orang, Fayyum itu
dari kata bahasa Arab alfin yaum, alfu yaumen, ya begitu. Alfu yaumen itu artinya 2000 hari, begitu kira-kira. Kemudian orang-orang di sana sering menyingkat istilah atau sering menyingkat kata dengan fayyum, tidak menyebut alfu yaumen lagi, tetapi menyebut fayyum. Nah, Qarun ini hadirin berbahagia, dalam konteks Al-Quran, yang pertama ada Fir'aun sebagai lambang kekuasaan, kemudian yang kedua ada Haman melambangkan sebuah sistem birokrasi yang penuh dengan kezaliman, kemudian yang ketiga ada namanya Qarun. Qarun ini adalah seorang pemodal ya. Qarun ini orang yang banyak harta. Dengan harta tersebut Qarun ini menyokong kekuasaan Fir'aun itu. Dia punya banyak, punya segala-galanya, punya uang, punya dana, punya segalanya. Sehingga dengan kekuasaan, dengan kemampuan keuangan itu, Qarun menyokong kekuasaan Fir'aun yang berlangsung lama sekali di Mesir. Kemudian hadirin berbahagia, disebutkan ataupun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun tadi. Kenapa sampai ada yang menyebutnya sebagai sebuah lambang kekuasaan yang penuh dengan kezaliman? Artinya apa? Artinya kapanpun, dimanapun, kalau sebuah sistem kekuasaan atau sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur ini itu disebut atau diidentikan dengan begitulah kekuasaan Fir'aun itu. Salah satu ayat di dalam Al-Quran menyebutkan, hadirin berbahagia, inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu, hadirin berbahagia, ala fil ard. Ala itu berlaku congkak, berlaku angkuh, berlaku sombong. Itu ala, tinggi dia. Ala fil ard, berlaku sombong di atas permukaan bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Kemudian Fir'aun itu, atau dalam konteks kita memahami Fir'aun itu sebagai sebuah lambang kekuasaan yang zalim itu bagaimana? Ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Kerjanya mereka adalah memecah belah. Itu. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Syi'an itu memecah belah kelompoknya, masyarakatnya. Wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum. Kemudian setelah memecah belah rakyatnya, kemudian mereka itu menindas kaum lemah. Wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum, menindas kaum lemah. Kemudian yang ketiga dikatakan, dijelaskan itu di dalam surah Al-Qasas. Bisa dilihat ayat ketiga kalau tidak salah, ayat ketiga atau ayat keempat. Wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Kemudian yang selanjutnya adalah yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Yang ketiga adalah, hadirin berbahagia, yudhabbihu abna'ahum. Dalam bahasa Al-Quran ini menyembelih, ya, dikatakan menyembelih karena dulu ada riwayat di dalam kitab tafsir ketika Fir'aun bermimpi akan lahir seorang anak yang kemudian anak itu kelak menjadi orang yang akan menggantikan kekuasaan Fir'aun. Maka pada saat itu dia memerintahkan untuk membunuh setiap anak lelaki yang lahir pada zaman itu. Makanya salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Fir'aun ketika itu, di samping memecah belah masyarakatnya, yang kedua menindas kaum lemah, yang ketiga adalah membunuh anak laki-laki. Artinya kalau dalam konteks kita itu dibungkam begitu ya, anak-anak muda yang punya potensi begitu kira-kira. Nah, ini tiga
si Haman itu tadi. Haman itu kalau di dalam bahasa Al-Quran salah satu penjelasannya adalah dia menterinya para menteri. Atau dengan bahasa lain adalah Haman ini melambangkan sebuah praktek birokrasi yang zalim. Nah, begitu kira-kira Haman itu. Al-Quran menyebutkan dan berbahagia, wa qala Fir'aunu. Fir'aun memerintahkan. Fir'aun menginstruksikan kepada siapa? Kepada menteri-menterinya. Wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai menteri-menteriku sekalian, apa yang kalian tahu? Apa yang kalian tahu? Ya wa qala Fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai menteriku sekalian, aku tidak pernah mengetahui ada Tuhan lain selainku. Itu kata Fir'aun kepada menteri-menterinya. Aku tidak pernah tahu ada Tuhan selainku untuk kalian. Fa'auqid li ya Hamanu. Maka wahai Haman, dia perintahkan kepada menterinya. Tetapi ini khusus dia perintahkan kepada menterinya atau koordinator menterinya. Fa'auqid li ya Hamanu. Wahai Haman, buatlah satu bangunan. Satu bangunan kata Fir'aun. Fir'aun perintahkan ini. Bangunan itu hadirin berbahagia, yang diperintahkan oleh Fir'aun itu bangunan yang sangat tinggi di masa itu. Bukan piramid, tapi ada bangunan lain, ya. Bangunlah sebuah bangunan alat tini, yang terbuat dari tanah liat. Ya, kalau bahasa terjemahan Al-Quran itu sering diterjemahkan ada tanah liat yang dibakar, fa'auqidli, dibakar kemudian menjadi batu bata kalau bahasa kita. Kemudian dari batu bata itu dibangun bangunan tinggi. Faj'alli sarha, kemudian bangunlah sebuah bangunan yang tinggi. Faj'alli sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa. Nanti mudah-mudahan aku bisa melihat Tuhannya Musa. Jadi yang diperintahkan kepada Haman untuk membangun satu bangunan yang sangat tinggi dan berbahagia. Satu bangunan yang sangat tinggi. Kemudian nanti dia mengatakan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, aku kata Fir'aun bisa melihat Tuhannya Musa. Nah, untuk melihat Tuhannya Musa. Jadi begitu yang dia perintahkan kepada Haman. Bahkan ada di dalam satu riwayat ataupun penjelasan di dalam kitab tafsir, wallahu alam, apakah sumbernya ini dari Israiliyat atau dari hadis-hadis yang sahih, dikatakan di situ ketika bangunan itu selesai dibuat dan berbahagia, nanti ada orang-orang yang mengatakan kepada rakyat Mesir telah memanah ke langit dari bangunan yang tinggi itu. Mereka memanah ke langit dan kemudian panah itu dicelupkan ke dalam satu wadah yang sudah ditampung dengan darah. Ketika panah itu jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, maka dia mengatakan, aku telah memanah Tuhannya Musa. Jadi begitu kata Fir'aun. Aku telah memanah Tuhannya Musa, dan ini buktinya. Dia panah telah disediakan, panah besar, kemudian panah itu jatuh ke tanah dan di situ berlumuran darah. Nah, ini adalah bentuk pembodohan, ya. Pembodohan yang dilakukan oleh Fir'aun, sebuah kekuasaan yang zalim itu. Kemudian itu di-backup oleh menteri-menterinya. Menterinya itu melakukan pencitraan sampai rakyatnya itu dibodohi bahwa Tuhan Musa telah dibunuh, atau Fir'aun itu bisa melihat Tuhan Musa dan bisa membunuh Tuhannya Musa itu. Begitulah kira-kira pencitraan yang dibuat ataupun kebohongan yang diciptakan oleh menteri-menteri Fir'aun itu, hadirin berbahagia. Nah, kemudian yang ketiga dijelaskan tentang posisi Qarun. Qarun itu di dalam konteks sebuah
kekuasaan sebuah pemerintahan Fir'aun yang penuh dengan kezaliman, disebutkan Qarun ini seorang kaya, seorang yang sangat kaya raya. Dan salah satu posisi di dalam pemerintahan Fir'aun itu membackup dana dia sebagai pemodal istilahnya. Ya, sebagai pemodal untuk melangsungkan kekuasaan Fir'aun itu berlangsung lama. Artinya apa? Artinya ada tiga komponen sebuah kekuasaan itu, kekuasaan yang zalim itu berdiri tegak di atas permukaan bumi, itu paling tidak ada tiga unsur itu tadi. Ada birokrasinya yang mendukung pemerintahnya, kemudian Qarun. Nah, sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi Qarun ini adalah kaumnya Musa. Bahkan dikatakan Qarun ini ada familinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Fabagha alaihim. Kemudian Qarun ini melakukan tipu daya ataupun penipuan-penipuan terhadap bangsa Mesir, karena dia seorang yang sangat kaya raya, punya uang, punya modal dan segala-galanya. Sehingga dalam satu pernyataan Qarun dia mengatakan begini. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya harta yang aku dapatkan, harta yang aku miliki saat ini tidak lain karena ilmu yang aku miliki, kata Qarun. Artinya dia mendapatkan uang, dia mengumpulkan kekayaan yang sangat banyak dikarenakan kemampuan bisnisnya, karena kemampuan ilmunya. Artinya dia menafikan bahwa harta yang dia dapatkan, yang dia kumpulkan sangat banyak itu merupakan usahanya sendiri. Artinya tidak dia libatkan ada Tuhan di situ, ada Allah di situ, tidak pernah dia libatkan. Dia seolah-olah dengan kemampuan yang ia miliki, dengan kemampuan itulah dia bisa mengumpulkan banyak harta, dia bisa mengumpulkan banyak kekayaan, sehingga kekayaan Fir'aun itu kalau digambarkan, wa atainahu minal kunuzi inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Digambarkan di dalam Al-Qur'an, lebih kurang pemahamannya bahwa kunci gudang-gudang Fir'aun itu harus dibawa dengan kendaraan dan ditarik oleh orang-orang yang kuat. Artinya apa? Artinya kunci gudang Fir'aun saja, kunci gudang Qarun saja itu terbuat dari bahan yang kuat dan juga sangat besar sekali. Mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kunci-kunci gudang Fir'aun itu harus dipikul, harus dibawa oleh orang-orang yang sangat kuat. Dan berbahagia, barangkali inilah sekilas gambaran tentang tiga sosok manusia yang paling zalim barangkali yang digambarkan oleh Al-Quran. Ada trio ini, ada tiga serangkai orang yang membuat kezaliman, menciptakan suasana yang sangat gaduh di Mesir ketika itu, sampai bangsa Mesir sendiri, hadirin berbahagia, ketika itu bangsa asli mereka adalah bangsa, salah satunya bangsa Koptik, bertikai dengan Bani Israel. Bani Israel ini kan pendatang ke Mesir, karena dia menciptakan memecah belah umat, memecah belah masyarakatnya, sampai kemudian Bani Israel ini menjadi bangsa yang tertindas, menjadi bangsa budak, diperbudak oleh Fir'aun dan kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian dibawa ke Palestina. Hadirin berbahagia, barangkali inilah halaqah subuh singkat, mudah-mudahan memberikan pencerahan, memberikan tambahan ilmu kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.